Menyatakan dibuka. Demikian saya akhiri pembukaan saya. Saya fokus langsung pada materinya yang begitu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Alfianur atas penyampaiannya. Selanjutnya kita masuk di acara inti, ya, yaitu penyampaian dari narasumber kita pada kesempatan ini, Bapak Saldi Yusuf, SKEP Nurse MHS PhD ETN. Disilahkan untuk penyampaiannya. Dan langsung saya berikan kepada moderator untuk nanti bimbing diskusi. Iya, terima kasih Bu Ramdiah selaku pembawa acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini telah membawa perubahan, banyak sekali perubahan hampir di semua bidang, tidak terkecuali di bidang pelayanan kesehatan, khususnya di sini adalah perawatan luka itu sendiri. Untuk itu dalam kuliah pakar hari ini kami hadirkan pakar luka yang tidak hanya berskala nasional tapi sudah skala internasional. Beliau nanti akan mengupas tentang bagaimana perawatan luka di masa pandemi COVID-19 ini. Beliau adalah Saldi Yusuf, SKEP MHS PhD ETN yang saat ini telah berada bersama kita di dalam Zoom. Selamat datang Mas Saldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, alhamdulillah sehat. Namun sebelum kita persilakan beliau menyampaikan materinya, izinkan saya selaku moderator pada kuliah pakar hari ini untuk membacakan CV beliau, karena kata orang tua nih, nggak kenal bakal nggak saya. Bisa bantu share nggak? Saya bisa share nggak CV beliau? Oke. Kelihatan ya? Oke, CV beliau nama Saldi Yusuf, SKPNS, MHS, PhD, ITN. Beliau beralamat di Jalan Syekh Yusuf, nomor Yusuf 5, nomor 3, Sungguh Minasa Goa, dengan nomor telepon 081281841800, dengan alamat email saldi_yusuf@yahoo.com, dengan website www.diaget.com. Adapun latar belakang pendidikan beliau, lulus program studi keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2007. Kemudian untuk program magister lulus di tahun 2012 di Kanazawa University Jepang dengan konsentrasi chronic wound care. Kemudian 4 tahun kemudian beliau juga menyelesaikan program doktoral di tahun 2016 di universitas yang sama di Kanazawa University Jepang dengan konsentrasi chronic wound care pula. Adapun pengalaman kerja beliau, saat ini beliau adalah seorang dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau juga adalah seorang CEO Gria Afiat Makassar, Bone Care and Home Care. Beliau juga ada seorang chief editor Jurnal Luka Indonesia. Luar biasa. Adapun organisasi ilmiah yang beliau ikuti saat ini adalah beliau ada seorang delegasi internasional di World Council of Enterostomal Therapy, semoga saya tidak salah. Kemudian beliau adalah seorang juga member di Of Primary Care Diabetes dan juga member di INWOCNA. Adapun minat penelitian beliau di bidang wound management, diabetic foot, pressure ulcer, dan stomach care. Beliau juga ada seorang reviewer di beberapa jurnal berskala internasional dengan terindeks Scopus, bisa dilihat ya. Yaitu pertama di International Wound Journal Scopus, ya, terindeks Scopus Q1. Beliau juga ada seorang reviewer di Advance in Skin and Wound Care Jurnal terindeks Scopus Q2, dan juga beliau adalah seorang reviewer di International Journal of Lower Extremity Wound terindeks Scopus Q2. Mungkin kalau mau dibacain sebenarnya bukan hanya ini aja sih, banyak banget gitu ya sepak terjang beliau dalam hal perawatan luka gitu.
Nah, bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin mengkepoin profil beliau terkait dengan penelitian-penelitian beliau selama ini bisa dilihat di database seperti di PubMed, Scopus, dan Google Scholar, dan Sinta. Dan jangan lupa untuk isi. Oke, demikian tadi CV beliau. Dari CV-nya kita sudah bisa lihat, tidak salah saya mengatakan kalau beliau ini adalah pembicara dengan skala internasional. Oke, untuk lancarnya acara ini maka akan saya bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama sesi pemaparan oleh Nes Sali, nanti kurang lebih kita kasih waktu selama 15 menit, lebih juga boleh Nes. Setelah itu baru kita masuk ke sesi diskusi kurang lebih 1 jam, dan pada sesi ini peserta boleh mengajukan pertanyaan langsung di ruang Zoom ini atau bisa menuliskan di kolom chat yang ada di ruang Zoom ini juga. Oke, insya Allah kuliah pakar ini kita akan lakukan kurang lebih selama 2 jam, jadi mohon untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, karena untuk mendatangkan beliau hadir hari ini 5 bulan sebelumnya saya harus meminta beliau sebagai narasumber untuk kuliah pakar ini, dan saya langsung ke rumahnya loh, bayangin saya harus ke Minasa untuk memintanya. Oke, tidak berlama-lama. Saya persilakan saja kepada Nes Sali untuk memaparkan materinya dengan tema update manajemen wound care di masa pandemi COVID-19. Kepada Nes Sali dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tabe Nes Ida, suara saya jelas ya? Ya, jelas sekali Nes. Alhamdulillah. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Narus Farida ya atas introduction-nya, Ibu Ramdia sebagai MC, dan yang saya hormati Pak Alfian Nur SCAP NSMCAP ya, Bapak Ibu dosen Prodi D3 Keperawatan ya, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan, dan teman-teman panitia yang telah menggagas dan mengaransemen kegiatan kuliah pakar ini. Ucapan terima kasih atas undangannya. Ini yang kedua saya bergabung dengan alma mater Universitas Borneo Tarakan. Mudah-mudahan yang ketiga kita bisa bertemu langsung dan pandemi segera berakhir. Mohon izin untuk share PowerPoint saya. Oke, kalau di jadwal 45 menit, mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Saya menyiapkan berapa slide ya? Saya siapkan hampir sekitar 70 slide. Oke, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen ya, berbicara tentang wound care update, perawatan luka pada masa pandemi COVID-19. Nah, apapun di muka bumi ini semua terdampak ya, penerbangan, pelayaran ya, kemudian sistem pendidikan. Seperti kita melakukan kuliah online ini adalah dampak daripada pandemi. Dan saya kira jangan kita hanya melihat kekurangan, efek negatif daripada pandemi COVID. Justru sebenarnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini menstimulasi dan memaksa kita untuk berpikir dan bekerja keras untuk mencari alternatif. Seandainya kita tidak dalam keadaan pandemi, mungkin tidak ada yang namanya kuliah online, ujian KTI, skripsi, tesis online, bimbingan dengan mahasiswa online, ya tidak ada. Semua dilakukan kontak fisik, rapat online. Bahkan seperti rapat menurut saya itu bisa lebih efektif dibanding rapat fisik, ya. Ada begitu banyak. Dengan situasi pandemi COVID ini sebenarnya kita punya tambahan ekstra waktu yang kita tidak dapatkan di luar pandemi. Contoh sederhana, kalau di luar pandemi, jarak dari rumah saya ke Unhas itu 1 jam, pulangnya lagi 1 jam, berarti saya telah kehabisan waktu 2 jam hanya untuk di jalanan. Tetapi dengan situasi pandemi ini, saya mendapatkan tambahan
ekstra waktu 2 jam. Saya yakin adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sejawat dosen juga mendapatkan extra time selama pandemi ini. Nah, saya coba membuat 8 topik dasar ya terkait dengan kuliah tamu ini. Yang pertama kita akan review konsep dasar luka, kemudian kita akan melihat update Unbed Preparation 2021 yang memang ternyata sudah diupdate, dan bagaimana dampak COVID-19 itu sendiri dalam praktek perawatan luka, dan bagaimana pengalaman kami di Gereja Alfiat memodifikasi praktek perawatan luka dalam pandemi COVID-19, kemudian bagaimana kami merintis triase perawatan luka dan implementasinya di Gereja Alfiat, dan ini yang menarik, ya, penggunaan telenursing sebagai solusi pandemi dan pelibatan keluarga atau bangkitnya teori self-care ya dari Oren. Oke, ini pengantar saja ya untuk membuka diskusi kita. Jadi luka apapun itu pada dasarnya ada dua, hanya ada dua, yaitu luka akut dan luka kronis. Kalau luka akut itu contohnya luka bakar, luka operasi, sedangkan luka kronis itu luka dekubitus, luka kanker, luka kaki diabetes, dan seterusnya. Nah, adik-adik mahasiswa, secara umum di dalam kondisi pandemi COVID-19 itu tidak ada perbedaan prinsip perawatan luka akut dan luka kronis ya, baik sebelum maupun selama pandemi. Begitu juga luka akut dan luka kronis sebenarnya sama saja prinsipnya ya. Namun ada beberapa hal-hal lain terkait dengan manajemen perawatan yang berubah drastis ya. Oke, jadi apapun luka yang kita hadapi, itu tujuan perawatan kita lihat masalah aktual pada luka. Jadi luka apapun, mau luka bakar, mau luka diabetes, luka dekubitus, itu pandangan mata kita pertama kali menginspeksi luka, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana tepi lukanya, bagaimana kulit sekitar lukanya, untuk menetapkan tujuan perawatan. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dasar. Yang kedua, perlu saya mengingatkan kita semua bahwa konsep dasar perawatan luka sangat simpel ya. Itu cukup melihat warna dominan daripada luka. Kalau dia hitam itu nekrotik, maka kita harus depidemen. Kalau dia kuning itu artinya slow, kita harus absorpsi kelebihan eksudatnya supaya tidak basah ya. Kita absorpsi nanahnya ya, jangan sampai becek. Untuk mempertahankan kelembaban. Kalau dia sudah merah, itu jaringan sehat granulasi sudah tumbuh, pembuluh darah sudah banyak, gampang berdarah, pencuciannya harus lembut, balutannya harus yang tidak melengket agar tidak melukai, dan kalau dia sudah pink, itu epitel, itu dia sudah sembuh, namun kulitnya masih muda, harus kita lindungi agar tidak rusak lagi. Ya, nah, seperti gambar ini, proses ini berjalan one way, satu arah ya, dari hitam menuju pink. Jadi sangat simpel ya, sangat simpel kita melihat proses penyembuhan luka. Yang membuat proses penyembuhan tidak simpel adalah banyak faktor-faktor yang menghambat. Usia pasien, penyakit pasien, ada diabetes, gula darah tidak terkontrol, pasiennya aktif bekerja ke kebun, aktif pergi pengantin, dan acara-acara lainnya. Ini kami ada kasus ya, pasien luka kaki diabetes, luka yang cukup luas dan dalam, itu relatif cepat sembuhnya. Kenapa? Karena pasiennya itu bed rest di atas tempat tidur, tidak kemana-mana ya. Beda dengan pasien yang luka, meskipun lukanya kecil, kalau dia aktif jalan kemana-mana, itu dia sulit sembuh. Nah, ada perubahan warna inilah yang menunjukkan proses penyembuhan. Adik-adik sekalian, sebaliknya kita cegah, jangan sampai lukanya yang pink menjadi merah, merah menjadi kuning, kuning menjadi hitam, berarti dia memburuk. Jadi saya selalu mengatakan sangat simpel, cukup kita lihat warna dasar luka saja, warna dominan, itulah yang menuntun kita dalam bekerja. Nah, coba ya, semua adik-adik mahasiswa dilihat foto ini dan dijawab di kolom chat ya. Bagaimana status awal bagaimana proses penyembuhan luka ini ya? Apakah membaik atau memburuk? Silakan dilihat. Ini adalah foto awal luka ya. Ini foto awal luka, ini kemudian foto akhir luka. Ya, pasien ini dengan luka tertusuk bahan bangunan saat bekerja ya. Pasien non diabetic foot ulcer. Jadi pasien bukan pasien diabetes. Silakan diisi di
kolom chat satu kata saja, membaik atau memburuk. Oke, silakan ya. Saya tunggu 15 detik. Dengan melihat foto, ya, kita lihat warna dasarnya, ya, kulit sekitar lukanya, lihat warna dasar luka, kulit sekitar luka, ya. Kemudian kita lihat coba ukuran lukanya, apakah dia meluas dan mengecil. Kita lihat kulit sekitar luka, bandingkan dengan kulit-kulit yang lain, lihat dasar luka. Ya. Silakan di kolom chat mahasiswa. Membaik atau memburuk. Ini tidak ambil nilai ya, ini hanya kuis ya. Ini hanya kuis. Oke, sudah banyak jawaban. Membaik, membaik, ada yang menjawab memburuk, memburuk, membaik. Oke. Bagaimana yang lainnya? Membaik atau memburuk? Ada 2 jawaban ya. Oke, membaik. Septiani, Pika, Sofi, membaik. Sela, membaik. Apriliani, Audia, membaik. Oke, yang lain kita tunggu partisipasinya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat luka ini adik-adik, yang pertama kulit sekitar luka tidak sehat, di sini sehat, 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 bahkan ini kulit sekitar luka sudah sama ya dengan kulit yang lain. Di sini dasar luka masih ya fotonya tidak begitu bagus ya, tapi di sini belum begitu sehat, ini merah segar ya. Merah segar granulasi, ini merah segar dan sudah mengecil ya. Ini dia sudah epitel. Jadi luka ini membaik. Berikutnya coba kita latihan yang kedua ya. Ya. Apakah luka ini membaik atau memburuk ya? Kita lihat ya. Luka ini membaik atau memburuk ya. Atau stagnan ya, tidak membaik, tidak memburuk. Silakan. Untuk foto luka ini saya kasih 3 pilihan ya, membaik, memburuk atau stagnan ya. Oke, kita lihat tepi luka ini ada kalus, ada kalus, ada kalus, ada kalus, penebalan, ada disertai maserasi ya. Luas luka mungkin di sini 1 cm, luas luka di sini 2 cm ya. Silakan, luka ini membaik atau memburuk. Oke. Ada yang menjawab membaik, memburuk, memburuk. Oke, dominan menjawab memburuk. Iya, sangat simpel ya. Oke, betul memburuk karena luas lukanya bertambah ya, disertai di sini ada tanda-tanda maserasi. Kita lihat yang foto terakhir adik-adik mahasiswa ya. Oke, ini fotonya cukup banyak ya. Status awal luka ini foto yang paling atas ya. Jadi ini foto lukanya 2 ya. Ini nampak dari depan, nampak dari dorsal, ini nampak dari bawah atau nampak dari plantar. Ini status awal luka, kemudian perawatan terakhir. Adik-adik bisa melihat luka ini membaik atau memburuk. Silahkan. Oke, ya. Oke. Ya. Oke, mayoritas menjawab memburuk. Ya, betul. Ini memburuk ya. Kita lihat saja ya. Yang pertama dari luas lukanya semakin luas. Di sini di bawah jempol belum ada nekrotik, di sini dia sudah nekrotik. Ini jari 2 3 4 belum nekrotik, ini jari 2 3 4 sudah nekrotik. Ya, di sini juga nampak dari depan jari 2 3 4 belum nekrotik, di sini juga sudah nekrotik. Meskipun daerah ini adik-adik ini membaik, ini membaik, ini membaik, tetapi secara umum ini memburuk. Oke. Berarti hanya dengan melihat 5 slide ini sebenarnya pada dasarnya adik-adik sudah paham proses perawatan luka ya, sangat gampang. Oke. Kita lanjut. Ya. Nah, dalam konteks perawatan luka, ada namanya wound bed preparation. Jadi bagaimana kita bekerja merawat luka, itu ada namanya persiapan dasar luka. Wound bed preparation, yang biasa disingkat dengan time management. Ya. T itu tissue management. Apa yang kita lakukan di tissue management? Debridemen, angkat jaringan mati. Bagaimana cara angkatnya? Ada banyak teknik. Bisa pakai gunting jaringan, bisa pakai bisturi, bisa dengan pakai jeli, kita lunakkan. Ya, kalau yang kalus bisa kita amplas dan seterusnya. Ya, itu butuh skill, butuh latihan. Ya. Yang kedua I, infection control, yaitu cegah infeksi atau kontrol infeksi.
Apa yang kita lakukan? Gunakan misalnya antimikrobial. Sekarang sudah banyak balutan-balutan modern ya, misalnya hidrofobik, kemudian silver, PHMB, dan seterusnya. Bagaimana kalau di tempat saya tidak ada balutan modern? Adik-adik bisa gunakan bisa gunakan bahan alami ya, misalnya madu, karena madu ini sangat luas manfaatnya ya, termasuk dia bisa mengontrol infeksi dan membantu pertumbuhan jaringan ya. Sudah banyak ya, dari sekian banyak bahan alam adik-adik ya, buah naga, madu, kunyit, jeruk nipis, madu yang paling banyak hasil penelitiannya dan positif hasilnya dalam penyembuhan luka ya. Yang ketiga, M, moisture balance. Jadi kita jaga keseimbangan, kelembaban. Jadi pastikan luka itu dasarnya tidak basah, tidak becek, juga tidak kering. Dia ada di tengah-tengah, tidak basah, tidak kering, tapi lembab. Nah, itu namanya moisture balance. Jadi kita mainnya di balutan ya, kita mainnya di balutan. Kalau lukanya sangat banyak nanahnya, sangat banyak eksudatnya, itu kita kasih berlapis-lapis balutan luka ya, mungkin kita pakai kasa sampai 5 lapis. Bahkan kalau eksudatnya atau nanahnya sangat banyak, itu ada sekalian kita bisa pakai popok atau pampers ya, tapi kita jelaskan dulu sama pasiennya, jangan sampai pasiennya salah paham. Kita biasa juga pakai soft test atau pembalut wanita ya, misalnya luka dekubitus yang cukup luas ya, pakai soft test 2 itu alhamdulillah bagus ya. Bahkan saya cukup kagum juga beberapa teman-teman perawat, termasuk di Rumah Sakit Wahidin, saya pernah melihat itu mereka sudah aplikasikannya menggunakan pembalut. Ya, keuntungannya banyak ya, dia memang kuat menyerap eksudat atau nanah, kemudian murah ya, hygiene, dan tersedia di mana-mana ya, mau di kota mau di kampung mudah didapatkannya. Jadi kita dalam perawatan luka jangan kehabisan akal, jangan bergantung pada satu produk. Di kampus, di kelas saya diajarkan pakai ini, di masyarakat tidak ada. Maka inilah yang memaksa kita untuk berpikir mencarikan substitusi atau alternatif yang memiliki fungsi kerja yang kurang lebih sama. Yang keempat, epithelial advancement atau lindungi kulit sekitar luka. Nah, dulu sebelum saya belajar dan pelatihan tentang perawatan luka adik-adik, kesalahan terbesar kita dalam perawatan luka selama ini adalah kita mengabaikan tepi luka. Ya, kita mengabaikan tepi luka. Kita asik merawat luka, tetapi tepi luka sendiri kita tidak rawat. Kita tidak cuci dengan baik, kita tidak keringkan dengan baik. Makanya biasa perawatnya baru keluar di kamar, pasien plesternya sudah lepas. Kenapa? Karena tidak bagus perawatannya, ya. Itu diabaikan. Nah, apa yang kita bisa lakukan di sini untuk tepi luka? Yang bisa kita lakukan adalah lindungi kulit sekitar luka. Dengan cara apa? Kita pakai skin barrier, ya. Sudah ada produk-produk untuk melindungi kulit sekitar luka. Tapi di kampung saya, di tempat saya, Pak, belum ada skin barrier. Nah, adik-adik bisa sebagai solusi misalnya pakai VCO atau minyak kelapa, ya. Oleskan tipis-tipis kulit sekitar luka dengan minyak kelapa. Itu bisa sebagai skin barrier, ya. Oke. Nah, untuk langkah-langkah dalam perawatan luka, prinsip-prinsipnya ada 3, sangat gampang ya dihafal, diingat, dan dilakukan. Mencuci, depredement, dan dressing. Mencuci dengan apa? Dengan NaCl. Kalau luka kronis, kalau kami di Jepang dulu, ya, itu cuci luka pakai air ledeng, tap water. Kenapa? Air ledeng di Jepang itu bisa langsung diminum, hygiene. Dan di negara-negara maju lainnya, ya Australia, Amerika, itu memang mereka mencuci luka kronis itu pakai air ledeng, ya. NaCl tentunya itu pilihan utama, tetapi kalau tidak ada kita bisa pakai air ledeng. Masalahnya di Indonesia air ledeng kita tidak bisa diminum, belum layak minum. Maka saya coba mencarikan pengganti, ya. Pengganti yang saya pikirkan adalah air mineral, air kemasan, ya, air kemasan, merek apapun, ya.
Dan salah satu mahasiswa bimbingan saya itu sudah meneliti bahwa ternyata air mineral beberapa merek ya dibandingkan dengan NaCl ternyata tidak ada perbedaannya, sama-sama dia signifikan dalam menurunkan jumlah bakteri. Oleh karena itu ya ini kami sudah mau jalan 10 tahun ya di tempat saya mencuci luka tidak pakai NaCl. Kita pakai air mineral, murah ya, praktis, tersedia di mana-mana ya. Ini di tengah pandemi COVID, alat alkes ya, alat kesehatan, bahan habis pakai dan lain-lain itu kan mahal sekali ya. Seperti ya, masker bisa 4 kali, 5 kali. Dulu waktu awal-awal pandemi, setiap hari, setiap malam barang naik ya. Saya beli malam ini 30.000, beli besok sudah 45.000, beli lusa sudah 70.000, dan dia naik, tidak mau turun lagi ya. Ini dia situasi kita di tengah pandemi COVID. Nah, pada saat menyiapkan slide ini, adik-adik sekalian, saya juga ikut kaget ya, ikut kaget bikin slide ini. Kenapa? Sebelum membaca artikel ini, sebelum membaca publikasi ini, biasanya saya kalau mengajar atau seminar atau kasih kuliah tamu, saya biasa sampaikan ya bahwa kalau kita ada lihat luka, maka luka itu kita bagi 3, ya, bagi 3. 1, luka yang kalau dirawat insya Allah bisa sembuh. 2, luka yang 50-50 ya bisa sembuh dan kemungkinan tidak bisa sembuh ya bergantung kondisi umum pasien. Contoh luka dekubitus ya, dia bisa sembuh sepanjang keadaan umum pasien baik, dia tidak bisa sembuh, sulit sembuh kalau keadaan umum pasien buruk, nutrisi jelek, tidak bisa mika-miki, kesadaran menurun. Dan luka yang ketiga, luka yang tujuan perawatannya bukan untuk disembuhkan ya. Contohnya luka paliatif ya, yaitu luka kanker. Ternyata ya Wound Care Bed Preparation Update 2021 itu ya persis dengan ide saya. Inilah kalau kita terlambat menulis, kita dilumbai sama orang lain. Ternyata konsepnya adalah kita kaji dulu potensi kesembuhan luka itu ya, apakah dia bisa sembuh ya, apakah dipertahankan untuk yang tidak bisa sembuh, dan luka yang memang dirawat bukan untuk disembuhkan atau luka paliatif. Jadi ini sama persis dengan konsep Wound Care Bed Preparation Update 2021 ya. Itu. Setelah itu baru kita turun ke lokal wound care. Baru kita lihat masalah lokal pada luka ya. Masalah lokal pada luka sama yang tadi ini adik-adik. Time, tisu, infection control, moisture balance, epithelial advancement, sama dia tidak berubah ya. Debridement itu tisu manajemen, inflammation atau infection control, moisture balance, dan perlindungan tepi luka. Ini tidak, yang ini dibawa tidak ada berubah. Update-nya ternyata 2021 itu ini, deteksi dulu apakah luka itu memang bisa disembuhkan atau tidak. Nah, ini dalam situasi pandemi COVID, adik-adik sekalian, kalau ada pasien menelpon, ada yang bertanya, ada yang mau dirawat, itu biasanya kita minta tolong kirimkan dulu fotonya. Dengan mengirimkan foto, kita bisa mengkaji, memprediksi luka ini, ya, apakah memang luka ini bisa dirawat di home care atau luka ini harus masuk di rumah sakit, ya. Itu kita melakukan early screening, ya, berbasis telenursing. Berikutnya, ya, update berikutnya, namun secara teori atau konsep ini sama saja, ya, yaitu kita kaji kondisi sistemik pasien, apakah dia ada diabetes, neuropati, atau kerusakan saraf kaki, kanker, ya, kulitnya rapuh. Nah, misalnya adik-adik perawat pasien yang sudah lansia, kulitnya rapuh, jangan pakai plester. Karena kalau Anda ganti perban, plesternya dibuka, kulitnya pasien ikut robek. Ini biasa, sangat sederhana. Jadi adik-adik kalau lihat luka, jangankan lansia ya, pasien yang dewasa saja itu biasa kulitnya fragil atau rapuh. Jangan pakai plester, ya. Kita mungkin bisa pakai kasagulung saja, ya. Memang dia apa ya? Memang dia mungkin
agak tidak rapi, tetapi dia tidak merusak kulit ya. Itu. Kemudian riwayat operasi sebelumnya, nutrisi pasiennya, intake-nya bisa lewat mulut atau tidak bisa ya. Apakah ada penurunan berat badan dan persoalan-persoalan nutrisi lainnya ya. Kemudian obat juga penting. Nah, ini tantangannya ya, karena obat kan bukan domain kita sebagai perawat. Oleh karena itu di sini dibutuhkan kolaborasi ya. Pada kasus-kasus tertentu kami selalu minta pasien ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit untuk bisa mendapat pengobatan ya. Cuma dalam situasi pandemi ini kan pasien dan keluarga tidak mau masuk rumah sakit, takut ke rumah sakit ya. Jadi adik-adik nanti ya, mungkin ada yang sudah semester 1, 3 ya dan 5, Anda sebagai generasi COVID, peluang kerja ke depan itu adalah layanan home care ya, layanan home care. Selama pandemi saya banyak dapat permintaan untuk dikunjungi ya, minta untuk pasang infus dan seterusnya. Itu layanan home care itu, jadi kita bisa buat usaha mandiri perawat ya, praktek mandiri keperawatan, dan itu diakui dalam undang-undang keperawatan ya. Itu adalah sebuah layanan profesional yang diakui oleh negara. Berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang, perawat Jepang tidak bisa buka praktek mandiri ya, mereka harus berasosiasi dengan dokter. Oke. Update lainnya tentang wound bed preparation adalah bagaimana kita bisa mengenali karakteristik balutan ya. Jadi dressing itu balutan ya. Kalau hidrogel itu melembabkan. Jadi ada balutan yang melembabkan, ada balutan yang sangat kuat dalam menyerap eksudat atau nanah ya. Itu ya kategori super absorben ya. Oke. Nah, saya coba cek lagi apa sih update perawatan luka ini di tahun 2021. Saya coba merangkum ya. Yang pertama adalah klasifikasi luka ya. Klasifikasi luka itu ternyata masih ada debat, inkonsistensi sistem klasifikasi. Contohnya luka dekubitus atau pressure injury ya. Kemudian wound dressing, ternyata itu masih kita butuh riset berkualitas tinggi. Bagaimana sih sebenarnya efektivitas, efikasinya, alginat, hidrogel, hidrokoloid, ya. Kemudian perkembangan teknologi, ya, itu sudah banyak kandidat-kandidat material baru. Contoh silk biomaterial, ya, yang berbahan supra, ya, itu juga berpotensi dalam repair dan regenerasi jaringan, ya. Kemudian biomarker baru, ya, dan forensik luka. Jadi ilmu perawatan luka ternyata juga sudah memasuki departemen forensik, ya. Jadi forensik luka itu kita bisa analisa misalnya jenazah, ya, ini korban sudah 3 hari, 5 hari, pada pembacaan histologi, protein dan gen-gen baru lainnya, ya. Oke. Nah, bagaimana dampak praktek perawatan luka selama pandemi? Ya, jelas terdampak, ya. Apa saja dampaknya? Jadi begini, evidence vertikal daripada pandemi COVID adalah lockdown, ya. Lockdown. Jadi pasien yang merah, yang positif, itu tidak boleh kontak dengan pasien yang suspek, yang kuning, dan tidak bisa kontak dengan pasien yang hijau, ya, yang belum, yang sehat, ya. Ini sebenarnya. Cuma sayangnya, ya, di Indonesia kita kan tidak ada lockdown total, yang ada lockdown parsial. Orang tetap bebas ke sana kemari meskipun perbatasan ditutup, tetap ada jalur tikus, atau ya tetap kita bisa berinteraksi kontak satu sama lain lewat belanja online, ya, peredaran barang, ya, uang dan lain-lainnya. Padahal kalau kita lihat evidence vertikal pandemi, ya, hadis sahih, ya, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau engkau semua mendengar adanya wabah tahun, ya,
tahun ya, atau wabah ya di suatu negeri, maka janganlah engkau semua datang di tempat itu. Ya, jadi kita dilarang mendatangi tempat zona merah, kita dilarang mendatangi tempat zona kuning. Tetapi jikalau wabah itu hinggap di satu negeri, sedang engkau berada di negeri itu, maka janganlah engkau semua keluar dari negeri itu. Ya, oke. Oke, berikutnya ya. Oke. Nah, kita sebagai perawat ternyata kalau kita berbicara warna, apakah kita ini hijau, kuning atau merah? Sebenarnya kita sebagai perawat ini kita berwarna kuning. Saya sebagai perawat saya berwarna kuning ya. Saya ini suspek. Mengapa? Karena saya ini selalu kontak dengan pasien, ya, selalu kontak dengan pasien, ya, atau keluarga pasien, atau adik-adik meskipun belum bekerja sebagai perawat, status kita juga kuning, ya. Siapapun sebenarnya, bukan hanya perawat yang kuning, siapapun kuning, ya. Ibu-ibu tetap belanja ke pasar, kontak dengan penjual ikan, penjual sayur, bapak-bapak tetap ke masjid salat Jumat, kontak satu sama lain. Jadi sebenarnya status kita ini berwarna kuning, ya, karena tidak ada batasan pemisah yang tegas. Oke, saya coba melihat bagaimana dampak perawatan dampak langsung terhadap perawatan luka. Ya, ternyata salah satu studi yang mengevaluasi pada dokter perawat dan pasien dan keluarga pasien itu sama-sama mengakui adanya dampak perawatan luka selama pandemi, baik pada keluarga, kemudian pada maaf, saya salah. Baik dampak langsung dalam perawatan luka ya sebelum dan sesudah pandemi ya, itu dokter dan perawat sama-sama 35% mengakui. Kemudian dampak terganggunya hubungan pasien dengan dokter ya itu 10%. Saya ingat tahun awal pandemi itu kan malah banyak poliklinik yang tutup ya, tidak berani menerima pasien. Jadi kalau sebelum pandemi kan pasien dengan keluarga berpikir ke rumah sakit. Tapi di masa pandemi baik pasien dan keluarga dan dokter di satu sisi ya itu sama-sama takut ketemu ya, sama-sama takut ketemu ya. Jadi dampaknya juga ini dampak positifnya ya, mungkin maksiat agak berkurang ya, karena orang kumpul-kumpul tengah malam itu berkurang ya. Oke. Kemudian perubahan dalam tipe, pemilihan tipe ya. Jadi sekali lagi di awal saya sampaikan tidak ada perbedaan cara merawat, yang ada adalah perbedaan dalam manajemen, misalnya pemilihan balutan ya, pengaturan jadwal perawatan, dan lain-lain. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada lagi di Jerman. Yang di Jerman ya, ada sekalian ya. Ini yang biru gelap sebelum pandemi dan yang biru terang setelah pandemi. Kita lihat bagaimana frekuensi pertemuan dengan pasien. Ternyata 1 kali seminggu itu menurun, yang meningkat adalah pertemuannya menjadi 2-3 kali seminggu. 2-3 kali seminggu ya. Oke. Sama dengan di tempat saya, adik-adik sekalian. Dulu sebelum pandemi, perawatan luka itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tiap hari, kecuali Minggu. Memasuki pandemi, saya kemudian merubah jadwal pelayanan. Kami hanya buka Senin, Rabu, Jumat. Ya, alhamdulillah pasien juga bisa mengikuti cara kerja ini, dan memang pada faktanya perawatan luka itu kan bisa per 3 hari, bisa per 4 hari. Ya, jadi kami hanya Senin, Rabu, dan Jumat. Supaya perawatnya juga istirahat, ruangannya juga bisa tersirkulasi lagi dengan baik ya. Jadi kita lihat interval pergantian balutan itu memanjang. Oleh karena itu tantangan kita adik-adik dalam merawat luka di tengah pandemi ini kan kita mau memperpanjang bagaimana balutan itu tahan lama.
Bagaimana balutan itu tahan lama? Maka optimalkan pencucian. Cuci luka dengan baik-baik supaya baunya terkontrol, debridemen dengan bersih kalau Anda sudah mahir debridemen, dan pilih balutan yang tidak gampang jenuh ya. Pilih balutan yang kuat ya, pilih balutan yang punya daya serap yang kuat ya. Oke. Yang lainnya ada lagi yang menarik di sini adik-adik sekalian ya, Bapak Ibu dosen juga, ini mungkin inspirasi kita untuk buat judul penelitian, dan judul-judul penelitian saya sudah berorientasi ke sini. Ternyata sebelum dan selama pandemi ya, itu ada pergeseran perawatan luka ya, meskipun di Jerman ini belum begitu banyak ya, yang awalnya dari keluarga itu 41%, itu tersisa meningkat menjadi 42%, ya. Jadi ada pergeseran ya, ada kecenderungan pergeseran, dan memang ini bisa ya, memang ada kondisi-kondisi tertentu perawatan luka itu bisa pasien sendiri yang kerjakan, bisa keluarga yang kerjakan, tidak perlu datang ke kita ya. Tadi kan ingat di awal saya sudah sampaikan bahwa kalau kita lihat luka, kita lihat dulu kategorinya ya. Kita coba bagi 3, nanti kita lihat lagi status infeksinya. Oh, ini tidak ada infeksi, ini lukanya tidak luas, tidak dalam. Oh, ini lukanya kecil. Sudah, kita kasih saja balutan, keluarga yang terawat. Nah, ini juga kebanyakan keluarga itu datang ke tempat saya hanya beli balutan luka. Nanti mereka sendiri yang kerja luka ya, luka pasien ya. Oke. Oke, edukasi pasien dan keluarga ya, maaf sini salah ketik typo. Edukasi pasien dan keluarga, transfer skill ya, ajarkan pasien cuci luka. Saya juga kemarin ada teman punya orang tua yang luka, itu dia video call sambil saya lihat, oh dikasih gini kasih gini. Wah, enak sekali kan, sudah internet sudah lancar ya, itulah telenursing. Oke. Apa yang kami lakukan di Gereja Afia dalam praktek perawatan luka? Ya, yang pertama begini, adik-adik sekalian, respon awal kita menghadapi pandemi itu kan takut. Takut ini memaksa kita berpikir untuk membangun protokol kesehatan, ya, protokol untuk pencegahan ya, agar tidak terpapar ya. Saya kemudian diskusi dengan teman-teman perawat, bagaimana ini klinik kita ya, kita tutup, jangan terima pasien, tetapi di satu sisi, kalau kita tutup pelayanan klinik, siapa yang mau rawat pasien? Lukanya bagaimana? Lukanya pasti bau, kasihan. Oleh karena itu, atas dasar empati ya kepada pasien, kami terpaksa memaksa kami untuk tetap memberikan pelayanan. Jadi di rumah sakit poli tutup, kami tetap berani buka ya. Itu bahkan kami banyak juga menolak pasien ya, banyak menolak pasien ya. Itu. Oke. Kuis ya. Saya mau bertanya kepada adik-adik semua mahasiswa, bagaimana respon awal Anda saat pandemi COVID-19 ya? Silakan dibuka HP-nya ya, Anda klik website ini ahaslide.com dan masukkan kode 7IRKJ. Buka ahaslide.com dan masukkan kode 7IRKJ ya. Oke, ditunggu partisipasinya. Oke. Saya coba klik alamat websitenya ya, www.slides.com. Slides.com, silakan, sudah ada di kolom chat. Kemudian kodenya 7IRKJ ya. Oke, kita tunggu responnya.
Sudah ada 6 jawaban ya. Khawatir, sedih, cemas, takut, panik, bosan ya. Yang lain ditunggu jawabannya. Ya, bingung, sedih, mulai beradaptasi, respon awal. Respon awal ya. Sudah ada 21 jawaban. Takut ya. Respon dominan takut. Takut, cemas. Oke. Bosan, khawatir, kaget, sedih ya. Silakan yang lain. Silakan yang lain ditunggu partisipasinya dalam memberikan komentar. Ya, respon dominan yang kita lihat ya sama ya dengan apa yang kita alami di sini ya. Takut, cemas, khawatir. Kita juga bingung ya bagaimana cara kita menghadapi pasien, cara kita merawat pasien, cara kita melindungi diri ya. Itu positifnya memaksa kita ya, memaksa kita untuk membuatkan protokol-protokol perawatan luka. Oke, nanti kita lihat di akhir ini. Saya kembali ke slide ya, saya kembali ke PowerPoint. Yang belum menjawab silahkan dilanjutkan. Oke, oke. Oke, ya. Secara umum ya tidak ada perubahan, sekali lagi cara merawat ya. Yang berubah adalah manajemen perawatan. Nah, saya juga dapat dapat manfaat lah dari situasi COVID karena dapat undangan menulis bagaimana sih kehidupan perawat di Indonesia ya. Jadi saya menulis 2 lembar. Maaf, Nurse, ke-mute suara Pak. Oh, mohon maaf. Ya, jadi secara umum tidak ada perubahan cara merawat ya. Oke. Yang berubah adalah manajemen perawatan. Manajemen apa saja? Yang pertama manajemen waktu. Manajemen waktu itu kita tadi ya pelayanan hanya 3 kali sepekan ya. Kemudian kita betul-betul atur jadwal pasien, jam 8 siapa yang datang, 8.30, jam 9 siapa yang datang. Kita jadwalkan semua untuk meminimalkan kontak antara pasien ya, meminimalkan kerumunan antara pasien dengan keluarga ya. Jadi betul-betul nanti selesai satu baru satunya lagi yang datang ya. Itu supaya efek wash out dan menekan biaya operasional. Coba kalau tiap hari ruangan kita desinfeksi ya, kan habis juga bahan habis pakai ya, menurunkan juga nursing time, waktu kerja perawat ya, waktu kerja perawat, dan meningkatkan break time ya, ada jeda ya. Jadi perawat itu sebenarnya jangan capek ya, perawat itu jangan capek karena kalau capek kan daya tahan tubuh rendah ya. Kemarin kita kuliah tamu di Unhas Pak Arsat ya,
dari Emirat Arab, itu beliau sampaikan bahwa kalau di sana perawatnya itu disimpan, disimpan ya, diinapkan di hotel bintang 5 ya, perawatnya betul-betul diservis, tidak boleh capek ya. Jadi di Jakarta juga itu kan yang menggagas Gubernur ya Anies Baswedan, itu perawat disimpan di hotel ya, karena memang awal-awal pandemi juga kan banyak stigma pada perawat ya, perawat ditolak pulang di kos-kosannya ya, disuruh pergi oleh ibu kosnya, itu situasi yang memaksa kita. Oke, kontrol keluarga dan pasien ya. Di klinik saya kita siapkan ruang tunggu di luar ya, kemudian fasilitas cuci tangan dan sabun. Keluarga hanya 1 orang, ini juga kadang pasien tidak tertib ya. Ini saya lihat juga sudah mulai longgar, sudah mulai bawa anak ya. Wajib pakai masker, wajib cuci tangan, dan wajib menunggu di luar ya. Nah, dengan banyaknya protokol-protokol ini, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Yang terjadi adalah kualitas pelayanan ya, service excellent terganggu. Kenapa? Banyak sekali perintah, banyak larangan. Tetapi sebenarnya kita bergeser dari service excellent ke protective service, melindungi, saling melindungi ya. Makanya namanya aplikasi itu bagus ya, peduli lindungi ya. Oke. Kontrol pasien ya, jaga jarak ya, hand sanitizer. Pasien sebaiknya dirawat posisi baring untuk menjauhkan hidung kita dengan hidung pasien ya. Pasien juga jangan terlalu banyak bicara, jangan juga terlalu banyak ditanya, hal-hal yang penting saja ya. Minimalkan home care ya. Kemudian kalau pasien infeksi sistemik, pasien luka, demam, suruh masuk rumah sakit. Apalagi demam, batuk sudah masuk rumah sakit ya. Itu sudah lengkap sudah ya. Oke, kita juga menggunakan APD. Ini dampak positifnya sih, kita juga lebih tertib dalam bekerja. Dulu sebelum pandemi kita bekerja pakaian biasa saja ya, tidak pakai masker, tidak pakai Google. Tapi dengan adanya pandemi itu kita menggunakan APD. Tapi dampaknya APD, saya sendiri merasakan sakit sekali di sini, di batang hidung sakit. Masker N95 itu sakit keras sampai di sini ya, ini merah ya, ini tenggelam sakit ya. Itu sudah banyak laporan ya, ada luka-luka pada perawat. Ini namanya pressure ulcer. Jadi ini dekubitus, namanya dekubitus. Jadi dekubitus itu bukan hanya di bokong, ini juga dekubitus. Pressure ulcer related medical device. Ini istilah baru ya. Pressure ulcer related medical device. Oke. Ya, kalau pasiennya sudah pulang, kita masih sibuk bekerja ya. Kita sterilisasi instrumen, kasa, handphone dressing, lantai, kursi roda, perangkat ya. Itu berkarat semua. Tapi enggak apa-apa ya, enggak apa-apa kita korban furniture-nya rusak, kita kasih backlink, enggak apa-apa. Yang penting kita semua terlindungi gitu ya. Gitu. Jadi apa ya? Kalau bahasa bisnisnya begini, bekerja di tengah pandemi itu cari untung. Cari untung bukan lagi prioritas pertama. Cari selamat dulu. Cari selamat dulu baru cari untung ya. Itu bekerja rawat luka di tengah pandemi ya gitu. Ya. Apa gunanya banyak untung tapi sakit. Oke. Nah ini ya, semua kita desinfeksi ya. Lantai, kasihan perawatnya ya. Bisa 1 jam kerja ini semua, makanya kita kasih jeda ya, Senin, Rabu, Jumat ya, menambah beban kerja perawat. Dan memang adik-adik sekalian, salah satu kesyukuran karena memang waktu saya desain Geria Afiat itu kita semua full ventilasi, bukan konsep ruang tertutup ya. Ini di sini tidak ada dinding di samping pasien, jadi dia hanya model U. Jendela di mana-mana, jadi ada banyak jalur-jalur ventilasi ya. Oke, konsepnya memang ruang terbuka. Ya, dampak protokol di tengah pandemi COVID ini, risiko penurunan quality of care. Di kampus kita diajak perawat senyum, bagaimana kita bisa senyum? Kita pakai masker ya, paling main mata saja ya. Komunikasi terbatas, banyak larangan, beragam perintah, dan beban tagihan meningkat drastis. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Handphone yang 1 pasang 5.000 sekarang menjadi 20.000 ya. 4 kali lipat ya. Paling yang bisa kita tekan jasa perawat ya. Tapi bahan BHP semua meningkat ya. Oke. Nah, berikutnya
dengan kondisi pandemi ini, maka yang mendesak sebenarnya adalah kita membangun triase. Ya, in triase kan kita hanya kenal di UGD. Ya. Ternyata sudah banyak konsepnya bagaimana kita mengembangkan triase, dan salah satu mahasiswa bimbingan saya yang tesis saat ini lagi berusaha mengembangkan triase perawatan luka. Ini ada beberapa proposal triase perawatan luka, ya. Salah satunya itu dia melihat keparahan luka. Apakah dia gangreng basah, abses, necrotizing fasciitis, maka dia langsung ke rumah sakit. Di sini adik-adik sekalian, itu dia bagi, ada yang harus ke rumah sakit, ada yang diobservasi dulu, ada yang di follow up pakai telemedicine atau telenursing saja. Intinya luka itu diklasifikasikan. Teknik lainnya lagi adalah dia lihat infeksinya, ya, apakah ada atau sedang, ya, ada atau ringan, ya, tidak ada demam, maka dia bisa di home care. Kemudian infeksinya sedang, depridemen, kalau sudah di depridemen, berpotensi untuk di home care. Tapi kapan dia infeksi berat, langsung rumah sakit. Ya, ada banyak saya melihat yang dikembangkan triase perawatan luka. Ya, ini juga kalau yang ini dari Cina kalau tidak salah, dia lihat dulu riwayatnya pasien, suhu badan, CT dada, swab, pemeriksaan darah, apakah dia suspek COVID atau belum, ya, maka itu bisa langsung ke bangsal umum. Tapi kalau tidak, maka ini dilihat lagi jalurnya, apakah dia masuk di ICU, ya, kritikal, ya, atau non, ya. Kemudian konsep lainnya, ya, yaitu konsep pewarnaan. Ya, ini cukup bagus juga saya lihat, ya. Ini dari Prof. Armstrong di Amerika. Sistem pewarnaan dia bagi 4, ya. Warna merah kritis, ya, kemudian serius, ya, guarded, ya, ini prioritas 3, dan stable. Yang hijau ini bisa telemedicine. Jadi betul-betul intinya sistem triase, apapun sistem triase yang ditawarkan, intinya bagaimana kita memilih mana sih sebenarnya yang boleh dirawat di home care, mana yang harus masuk rumah sakit. Itu sistem yang kita mau bangun, ya. Oke. Ini juga kalau ini cukup simpel, dia melihat suhu badan lebih 37, maka kalau tidak, maka dia bisa langsung kita rawat. Tapi kalau yes, ada lagi algoritma lainnya. Ya, ada juga dia lihat apakah dia infeksi akut atau infeksi kronis, kemudian dites COVID, ya, dites COVID. Kalau dia negatif, dia UGD. Kalau dia positif, masuk diisolasi. Sama juga di sini, ya, di bagian kanan. Kalau dia positif, isolasi. Kalau dia negatif, outpatient atau di poli perawatan luka. Ya. Oke. Ya. Bagaimana kami membangun triase di Geria Afiat? Adik-adik sekalian, ya. Sebelum pandemi, ya, mau pasien merah, pasien kuning, pasien hijau, semua kita rawat. Semua masuk dulu, baru kita kategorikan. Yang merah kita suruh ke rumah sakit. Yang kuning kita observasi, kalau dia membaik tetap dirawat di klinik, kalau dia memburuk kita kasih masuk di rumah sakit, yang hijau tetap dirawat di klinik. Namun setelah pandemi, pasien jangan dulu langsung datang ke klinik, kita screening dulu lewat WhatsApp, diwawancarai, kirim foto, baru kita lihat mana yang bisa datang di klinik, ya. Kalau yang hijau tetap kita rawat di klinik. Kalau yang kuning itu kita observasi apakah dia pasien merah atau pasien hijau, ya. Oke. Layout klinik juga, adik-adik sekalian, layout klinik juga saya bagi zona merah, zona kuning, dan zona hijau, ya. Zona merah, kuning, dan hijau. Ini kemudian zona hijau saya pindahkan di luar. Jadi di sini ruang tunggu keluarga dan pasien di sini. Jadi di sini tidak ada lagi pasien keluarga yang menunggu. Maaf moderator, mohon diingatkan kalau waktu saya sudah habis, saya percepat. Ya. Oke. Jadi proses perawatan yang kami lakukan di Geria Afiat, adik-adik sekalian, ya, input itu kita triase, bedakan pasien lama dan pasien baru, dalam kota luar kota, infeksi atau tidak infeksi.
kemudian kita pakai EPD level 2, lokal uncare, edukasi, output, kesembuhan bukan output tunggal, ya, kemudian keluhan apakah dia nyerinya membaik, tanda klinis membaik atau memburuk, ya, kemudian non klinis apakah biayanya bisa kita cegah, dan interval pergantian balutan. Ini contoh adik-adik, ada 3 foto. Kalau foto seperti ini masih lokal, terlokalisir, kita rawat. Tapi ini kenapa kita rawat dan ada kata-kata observasi, karena ini dia tidak sehat sekitar luka, kulitnya merah meradang. Kita lihat apakah ini meluas atau terkontrol. Kalau seperti ini memang yang sudah sangat meluas, naik di mata kaki dan sudah demam, maka kita rujuk ke rumah sakit. Jadi foto sudah bisa memberikan informasi awal bagaimana status luka itu, ya. Nah, saat ini adik-adik ya katanya adalah generasi milenial. Betul, ya, penggunaan handphone menjadi bagian daripada hidup kita dan kita tidak bisa dipisahkan dari internet, ya. Oke, teknologi ini kemudian ya menstimulasi perkembangan telenursing, ya, di mana petugas kesehatan, dokter atau perawat tidak perlu ketemu pasien, ya, dengan menggunakan teknologi informasi, misalnya EKG, ya, EKG bisa direkam lewat jam tangan, dikirimkan lewat handphone, handphone kemudian ke cloud storage, kemudian di download di nursing station, itu bisa, ya. Bahkan di sebelum pandemi COVID, saya pernah melihat video salah satu profesor di Kanazawa itu dia kembangkan telenursing, ya. Bahkan dalam Uncare pun adik-adik sekalian, kita sudah menuju ke sana, ya. Teknologi sensor itu sudah sangat kecil, nanoteknologi, ya, sehingga pada balutan luka bisa dipasangi sensor. Sensor untuk apa? Misalnya membaca suhu tubuh, membaca suhu luka. Kalau suhu luka meningkat, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke handphone dan mengingatkan perawat untuk segera ganti balutan. Jadi selama ini kan pasien bertanya, kapan lagi datang, kapan diganti balutannya? Jawaban kita kalau tembus. Kalau tidak tembus, tidak usah diganti. Nah, dengan adanya sistem ini, maka ini bisa lagi ada data objektif, ya. Oke, 10 menit lagi ya. Baik. Oke. Ya, ini lagi contoh adik-adik sekalian, penggunaan telenursing dalam praktek perawatan luka. Ini pasien di Maluku, ya, cukup kirim foto yang dikirimkan oleh salah satu sejawat tenaga kesehatan, maka kita bisa tuntun lewat komunikasi WhatsApp dan adik-adik bisa melihat lukanya membaik, ya. Oke. Sebelum pandemi COVID juga, kami sudah coba mengembangkan teknologi perawatan luka memanfaatkan telenursing, ya, misalnya membuat aplikasi Abang Made, ya, aplikasi berbasis Android guna mendeteksi risiko luka kaki diabetes, ya. Ini salah satu mahasiswa skripsi saya. Kemudian penggunaan kamera inframerah berbasis iPhone dalam mendeteksi risiko luka kaki diabetes. Kemudian ini yang baru, ya. Penggunaan vibrasi handphone untuk pengkajian neuropati, ya, dalam mendeteksi risiko luka kaki diabetes. Jadi kita pakai handphone untuk mendeteksi saraf kaki, ya. Video juga ada Eva kembangkan video edukasi, ya, karena kita lihat di internet sebenarnya penggunaan tertinggi adalah YouTube, ya. Kemudian evaluasi penyembuhan luka juga pakai aplikasi, kemudian e-diary untuk edukasi, ya. Kemudian pembuatan video ini pada pasien stoma, ya, untuk edukasi, dan pelibatan keluarga dalam perawatan luka. Sudah saatnya kita transfer ilmu kita, skill kita kepada keluarga, ya. Ini di sini saya katakan bangkitnya teori OREM, ya. Jadi nanti ke depan itu ada namanya self assessment, self intervention, self learning, ya. Salah satu sejawat saya, Profesor Makoto Oe di Tokyo, itu iPhone dia sambung dengan FLIR1 seperti saya tadi, cuma tambahannya dia gabung lagi dengan tongsis, ya, yang biasa dipakai selfie, tapi ini yang selfie bukan mukanya pasien, adalah telapak kaki pasien. Jadi pasien selfie telapak kakinya untuk mendeteksi apakah ada potensi luka atau tidak, ya. Ini juga saya skip saja, ya. Sudah kita perkenalkan bagaimana mengajarkan keluarga untuk memeriksa kaki, namanya Ipswich Touch Test, itu cukup bagus, ya, bisa diajarkan. Ini hasilnya.
Ya, ini hasilnya ya, dilanjutkan oleh Ibu Juhelnita. Jadi mahasiswa mengajarkan dulu kepada perawat ya. Kemudian maaf di sini kalau yang di sini sudah ke keluarga. Jadi mahasiswa mengajarkan ke keluarga pasien kemudian memeriksa nadi kaki, saraf kaki, kemudian perawat memvalidasi. Jadi inilah bagaimana kita bisa transfer ilmu kepada keluarga pasien ya. Nah, ini juga kami sudah selesai satu fase. Berikutnya penggunaan vibrasi handphone ini kami berencana untuk diajarkan kepada keluarga pasien. Jadi berikutnya nanti keluarga pasien diharapkan sudah bisa mengenali, mendeteksi tanda-tanda risiko luka pada pasien dengan diabetes mellitus. Sebagai penutup, ini beberapa rencana riset kami yang sedang jalan ya. Misalnya mahasiswa tidak dapat menjalankan praktek perawatan luka di rumah sakit, maka kita membuat development telenursing in wound care. Ini sudah selesai. Pasien DM tidak dapat mengikuti kegiatan prolanis, maka kita bisa membuat evaluasi prolanis during COVID. Ini juga sudah selesai. Deteksi risiko di komunitas, ini insya Allah akan kita selesaikan, dan tingginya risiko praktisi luka terpapar COVID, maka kita membuat sistem triase perawatan luka. Ya, Oke, saya kira itu dari saya untuk kita semua saling mengingatkan. Mungkin sudah waktunya kita pasang di klinik, rumah sakit, puskesmas, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Dulu kan logo ini hanya kita lihat kalau ada proyek ya. Oke, dalam bekerja tinggalkan yang meragukan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nes. Ya, luar biasa sekali. Sebenarnya masih pengen menyimak sih, cuma kita masih dibatasi oleh waktu. Ya. Baiklah, demikian tadi sesi 1 kita, pemaparan yang sangat memukau. Terima kasih, Nes. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya, silakan bisa bertanya langsung, atau kalau malu-malu bisa di chat di kolom chatnya. Oke. Saya persilakan, siapa yang ingin bertanya duluan? Ada Ibu dosen juga boleh, Bapak dosen juga boleh bertanya ya, Nes ya, boleh ya. Kayaknya iya, kayaknya banyak yang terinspirasi mau meneliti. Oke, ini ada di ruang chat, saya bacakan saja. Ya, dari Nur Aziza Yasin. Beliau bertanya, mohon maaf sebelumnya, saya izin bertanya bagaimana untuk perawatan luka gangreng pedis pasien dengan DM di era pandemik COVID saat ini. Terima kasih. Ini langsung dijawab, Nurse, atau gimana? Bisa. Langsung jawab aja di. Ya. Oke, langsung saja ya. Iya, silakan. Terima kasih banyak dari Nur Aziza. Nur Aziza. Bagaimana perawatan luka gangreng pedis? Iya, luka gangreng pedis. Gangreng ada 2, gangreng di bawah mata kaki dan gangreng di atas mata kaki. Oke, gangreng jelas ada infeksi, ada perluasan infeksi. Pasien demam. Jadi ini kategori luka di mana prioritas pertama adalah kontrol infeksi. Ya, jadi kalau saya ini masuk rumah sakit dulu. Kenapa kita sudah masuk rumah sakit? Karena di rumah sakit ada dokter, ya, ada dokter yang kita harapkan bisa memberikan antibiotik dulu. Apa gunanya perawatan luka kalau tidak didukung dengan antibiotik untuk melokalisir proses perluasan luka? Jadi kalau sudah pasien sudah dapat terapi antibiotik, pasien pulang, maka bisa kembali lanjut perawatan lukanya di kami. Berbeda dengan di Pontianak. Kalau di Pontianak memang dia sudah klinik pratama, ya, itu ada rawat inap, ada dokter di situ, jadi dia tidak perlu lagi mengirim pasien ke rumah sakit karena sudah ada dokter jaga yang bisa meresepkan antibiotik, ya. Jadi kalau pertanyaannya dilanjutkan, bisa tidak sembuh? Ya, insya Allah bisa sembuh sepanjang dirawat dengan baik, terapi antibiotiknya juga
bagus, pasien disiplin, insya Allah. Ini kan sebenarnya kalau dia sudah gangreng, persoalan tinggal daya tahan tubuh pasien. Apakah daya tahan tubuh pasien baik, dia tidak dikalah, maka dia akan sembuh. Tapi kalau virulensinya ya, gangrengnya semakin meluas, daya tahan tubuhnya buruk, maka pasien akan drop. Saya kira itu. Ya. Oke, ya cukup jelas sekali, Nur Aziza ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, Nes. Selamat dari Mira Sevia. Selamat pagi Pak, saya Mira Sevia dari Jurusan S1 Keperawatan. Izin bertanya, apakah ada teknik khusus dalam pencucian luka seperti pada luka diabetes di masa pandemik sekarang ini? Terima kasih. Ya, silakan Nes. Teknik khusus. Oke, terima kasih banyak dari Mira pertanyaannya. Saya izin matikan video dulu, jaringan saya tidak bagus. Tidak ada perbedaan pencucian sebelum dan setelah pandemi, itu dulu ya. Cuma mungkin kita usahakan maksimalkan pencuciannya ya. Kalau memang lukanya sangat berbau, misalnya gangreng, mungkin kita pakai sampai 2 botol untuk kita cuci ya. Biasanya juga tekniknya itu kita lubanginya pakai jarum. Karena jarum itu kan menghasilkan lubang yang kecil, kita mungkin bisa bikin 4-5 lubang jarum, maka kita bisa melahirkan tekanan yang cukup tinggi dalam mencuci luka, dalam mengirigasi luka. Ya, bagaimana dalam situasi pandemi? Ya, mungkin kita bisa tuntun kalau yang mencuci itu keluarga pasien, maka kita bisa tuntun pakai video call, ya. Yang mananya dulu dicuci, yang mana diirigasi. Kalau dia sudah granulasi jangan digosok, itu semua yang kita berikan rambu-rambu pencucian kepada keluarga pasien ya. Jadi mungkin teknik pemberiannya ke luka tidak ada, tetapi mungkin kalau pasiennya dirawat sendiri di rumah, maka kita bisa optimalkan penggunaan telenursing ya, apakah Anda mau pakai lewat Zoom atau mau pakai lewat WhatsApp, itu yang bisa kita lakukan. Jadi pandemi ini memberikan juga solusi. Ya, saya kira itu, Mas Ida. Berarti butuh kreativitas ya, Nes ya? Iya. Ya, ya oke. Oke. Sudah, masih ada lagi ya? Ya, di ruang Zoom sudah selesai ya, nggak ada lagi ya. Mohon izin Bu Farida bertanya. Oh, silakan Bu Ana. Bu Ana. Oke, terima kasih. Maaf ya Kak, nggak aktif. Mohon izin tadi tertarik dengan materi terakhir, pelibatan keluarga dalam yang bangkitnya teori OREM. Menyikapi hal tersebut dikaitkan dengan telenursing ya, karena untuk kegiatan yang sifatnya ini orientasinya ke edukasi kesehatan Kak. Jadi kalau untuk melakukan telenursing yang sifatnya edukasi tapi yang berkelanjutan, kira-kira Nars lihat atau tipsnya bagaimana sehingga prosesnya bisa berlangsung dengan sesuai dengan tujuannya kita, kemudian konsisten dengan melibatkan keluarga, tapi menggunakan seperti yang tadi katakanlah WhatsApp atau Zoom. Kan tidak semua mungkin keluarga mempunyai fasilitas untuk bisa mengakses hal tersebut kalau kita di Indonesia ya. Seperti itu. Mohon arahannya untuk hal tersebut. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Nurs Ana Damayanti. Memang ini salah satu teori keperawatan yang kembali bangkit ya. Di slide saya sampaikan adalah teori OREM, self-care. Kita bisa maksimalkan pelibatan keluarga. Dan memang melibatkan keluarga juga tidak gampang. Kenapa? Karena banyak faktor ya, faktor internal dan eksternal, latar belakang pendidikan keluarga. Apakah keluarga yang kita latih itu tinggal bersama pasien, ya jangan sampai dia tinggal tidak bersama pasien. Kendala bahasa tradisional dan seterusnya, akses internet, kemudian gadget, ya HP-nya bagaimana, banyak sekali. Mungkin salah satu juga
solusi, ada tadi ya yang tesisnya Eva itu video. Kalau video kita simpan di YouTube, itu dia bisa akses kapan saja. Apalagi kalau dia bisa download, berarti sudah ada di memori internalnya, dia bisa putar kapan saja. Kemudian follow up. Jadi ini juga tantangan riset ya, follow up. Bagaimana? Karena kan edukasi itu jangankan keluarga pasiennya, mahasiswa saja yang sudah kita kasih slide-slide kuliah, kemudian kita respon ya, maaf ini mahasiswa ya, tapi ini kenyataannya mahasiswa saja sulit untuk menjawab. Kemarin saya membimbing bagaimana penulisan apa style, itu bingung ya. Tetapi anyway, oleh karena itu materi edukasi ke keluarga berarti dia harus simple, tidak boleh banyak ya, tidak boleh satu SKS ya, enggak boleh satu SKS materi ke keluarga. Mungkin dia hanya kalau dalam bentuk slide mungkin 5 slide saja ya, 5 slide, satu topik, satu materi edukasi, satu topik. Kalau banyak topik dipecah dalam beberapa topik. Mungkin itu solusinya ya. Yang tidak kalah penting memang sebenarnya follow up minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, karena memang secara natural memori kita ada yang tersimpan jangka pendek, ada yang jangka panjang. Sedangkan yang kita butuhkan sebenarnya ini adalah perawatan jangka panjang. Jadi terima kasih banyak Nurse Tita. Ini sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya menginspirasi untuk pertanyaan penelitian baru ya. Berapa lama frekuensi edukasi ke pasien dan keluarga ya terhadap edukasi misalnya perawatan kaki diabetes. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Iya, makasih Nurse. Keren idenya Nurse. Nanti dilanjutkan sama Nurse Farida. Ya. Itu lembar-lembaran itu nanti aku udah bimbingan sama Nurse Aldi ya. Ya. Boleh. Ya. Ya. Terima kasih Nurse. Terima kasih Bu Ana. Ya lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kesempatan ini dipergunakan dengan sebaik mungkin kepada mahasiswa, silakan. Atau dosen boleh. Oke, waktu kita masih ada, kita sampai untuk sesi diskusinya sampai jam 10.30, masih ada 10.29 di jam saya. Ya, silakan. Mahasiswa, jangan malu-malu. Oke, ya, ini. Oke. Ya, dari Mira kembali ya. Oke, dari Mira kembali, Nas, ini bertanya, kayaknya ini calon-calon perawat luka. Ini nih. Oke, pertanyaannya mohon maaf sebelumnya Pak, saya izin bertanya dan perawatan luka di masa pandemik ini, manakah yang lebih efektif? Apakah dengan melakukan secara langsung atau melalui jarak jauh seperti melalui media WhatsApp? Ya, itu pertanyaan Nas. Silakan Nas dijawab. Makasih banyak Mira atas pertanyaan keduanya ya. Tadi ada di slide saya yang kita tuntun salah satu bidan di Maluku untuk perawatan luka dan ternyata hasilnya itu bagus ya, tinggal kita arahkan saja dengan lewat WhatsApp. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan persoalan mana yang efektif atau tidak efektif, tetapi ada alternatif. Yang paling baik sebenarnya kontak langsung ya. Yang paling baik sebenarnya kontak langsung. Kita pun seperti kuliah juga itu kan bagusnya kuliah langsung, tatap muka langsung ya. Dosen menatap mahasiswa, mahasiswa menatap dosen ya. Karena pertemuan yang langsung itu kan ada hal-hal yang bisa kita lihat kekurangannya di mana, apa yang dipahami mahasiswa tidak. Saya coba buka slide di sini ya. Coba lihat di sini yang tadi telenursing lewat WhatsApp bersama. Saya buka. Oke. Nah, ini hasilnya dari segi foto luka, hasilnya cukup bagus ya. Hasilnya cukup bagus. Padahal ini kita hanya tuntun lewat WhatsApp ya. Ini.
ini kita hanya tuntut pakai balutan ini ya, tepi lukanya pakai ini ya. Bahkan karena eksudanya banyak, kita sarankan coba pakai popok. Adik-adik bisa lihat di sini ya, bagaimana lukanya sehat walafiat, tepi lukanya sudah sehat, granulasinya sudah merah segar ya. Jadi intinya telenursing seperti WhatsApp dia bisa menjadi alternatif karena adanya apa, physical distancing ya, physical distancing atau kendala jarak. Di Maluku belum ada praktisi atau spesialis perawatan luka ya, biayanya tinggi sekali kalau pasiennya datang ke Makassar, nginap dengan siapa, biaya pesawat, belum lagi sekarang tidak gampang kita untuk keluar daerah ya. Banyak sekali protokol pemeriksaan yang harus dipenuhi ya. Jadi kesimpulannya ini telenursing ini solusi kita dalam praktek keperawatan luka. Nah, cuma saya tambahkan yang jelas berbeda dan menantang adalah adik-adik mahasiswa dalam belajar ya. Contoh saat ini di UNHAS ya, profesi nurse ya, itu dijalankan dengan online ya. Bagaimana kita bisa melihat, mengevaluasi adik-adik melakukan tindakan-tindakan keperawatan secara online. Mungkin pada hal-hal yang tertentu seperti belajar anamnesis, mewawancarai pasien, riwayat kesehatan, riwayat status demografi, itu bisa lewat online bersama anggota keluarga mahasiswa. Tetapi intervensi keperawatan seperti mungkin ya, pasang oksigen, pasang kateter, rawat luka, itu sulit karena sulit kalau tidak dilakukan secara real pada pasien di rumah sakit ya. Jadi memang ini tidak bisa menggantikan sepenuhnya, tetapi ini bisa menjadi alternatif ya, alternatif di masa-masa pandemi ya. Saya kira itu jawabannya. Oke, cukup jelas sekali ya. Oke, jadi sebenarnya sentuhan langsung itu sangat diperlukan, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, ya daripada tidak sama sekali, maka kita melakukan media yang ada. Betul. Ya, oke. Selanjutnya masih ada pertanyaan, tapi waktu kita sudah lebih dari 4 menit dari kontrak untuk diskusi kita kali ini. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akhiri juga sesi kedua kita hari ini, ya. Namun sebelum saya serahkan ke MC, saya boleh simpulkan sedikit bahwa untuk kuliah pakar kita hari ini, bahwa secara umum sebenarnya tidak ada perbedaan dalam hal perawatan antara luka akut dan luka kronik. Yang berbeda itu adalah dalam hal manajemen perawatannya. Nah, dalam hal manajemen perawatan luka di sini yang terpenting adalah persiapan dasar luka, karena ini merupakan langkah awal penting dalam memulai perawatan luka. Samping itu juga pentingnya deteksi awal terhadap kemungkinan penyembuhan luka sebelum terapi dilakukan. Jadi deteksi awal terhadap kondisi luka itu merupakan hal juga yang harus menjadi perhatian utama dalam hal perawatan luka. Dan yang terpenting adalah bahwa dalam perawatan luka kita diperlukan kreativitas khususnya di masa pandemi. Oke, demikian kuliah pakar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam selama pelaksanaan kurang lebih 1 jam lebih kita ketemu di dalam Zoom ini, dari saya ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih Nas untuk waktunya. Sama-sama Nas, ya, sama-sama. Terima kasih banyak undangannya, adik-adik mahasiswa. Tetap semangat belajar di tengah pandemi ya. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Siap. Saya akhiri, jangan nanti kalau kami undang lagi boleh ya. Siap. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semua. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ramlia selaku MC kita pada hari ini. Silakan Bu Ramlia. Baik, terima kasih Bu Farida. Selanjutnya kita masuk di acara ke-6, yaitu penyerahan sertifikat yang akan disampaikan oleh Bapak Alfianur
ketua jurusan kita. Kepada Bapak Alfianur Eskepners MKep disilahkan. Pak Alfian. Pak Alfian mana dia? Maaf, jaringan di tempat saya juga lagi loading ini. Langsung diserahkan aja Bu, diwakili oleh Kaprodi kalau Pak Alfian tidak ada. Baik, saya silahkan Ibu Parida selaku Bu Parida atau Bu Ose ini? Bu Ose lah, Bu. Bu Ose. Bu Ose, siap. Bu Ose, standby. Pada Ibu Maria Immaculata Ose, selaku Kaprodi S1 Keperawatan, jurusan Keperawatan Universitas Murid Tarakan, disilahkan untuk penyerahan sertifikat kepada narasumber kita, Bapak Saldi Yusuf Eskepners, MHS PhD ETN. Baik, terima kasih Ibu Ramdia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Saldi Yusuf, saya mewakili sehubungan dengan penyerahan pengucapan terima kasih kami telah bersedia untuk memberikan kami materi dan waktu. Harapan kami untuk kegiatan selanjutnya mungkin Bapak bisa membantu kami bukan hanya terkait dengan materi, mungkin nanti bisa dengan kerjasama yang lain. Lebih kurangnya kami mohon maaf Bapak, terima kasih telah memberikan waktu dan ilmunya. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ose atas penyerahan sertifikat kepada Bapak Saldi Yusuf. Selanjutnya kita foto bersama. Silakan panitia untuk foto. Oke, terima kasih. Silakan dinyalakan kameranya, Bapak, Ibu, adik-adik. Terlempar. Oke, kita sambil menunggu layarnya. Silakan kameranya di-on-kan. Saya ambil dari slide 1 dulu. Oke, senyum yang terbaik dan termanis. Oke, slide 1, dokumentasi dulu ya. Slide kedua. Oke, silakan aktifkan kembali kameranya untuk slide kedua. Oke, terima kasih. Slide kedua. Slide ketiga. Oke, terima kasih sudah Bu MC. Baik, terima kasih banyak Bu Ose. Selanjutnya sampailah kita pada penghujung acara ini, yaitu penutup. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada narasumber kami. Terima kasih banyak Pak Saldi. Sama-sama. Terima kasih Bu Parida sebagai moderator dan panitia semua yang terlibat, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semuanya. Baik, saya akhiri acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ramdia, terima kasih Nas. Nas, Terima kasih banyak semuanya. Pak Saldi. Boleh saya minta Ya. nanti materinya di materi. Oh iya, saya kirim. Ya, Terima kasih banyak, Nars. salah. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Nars.
Oke. Ya, terima kasih buat semua yang mahasiswa yang ikut hadir di sini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti akan kita share di dalam YouTube buat adik-adik yang belum sempat mengikuti atau mau mengulangi materinya, nanti bisa join di YouTube saya ya. Jangan lupa Terima like, kasih subscribe. Ibu Kaprodi. Jangan Jadi, lupa Ih, subscribe. terbaik memang promosinya buka prodi. Subscribe. Jadi kita subscribe kayak ini. Iya, harus Subscribe. subscribe dulu ya. Ah, Like. juristat dia, juristat. Oke, baik. Minggu depan kita akan ada kuliah pakar lagi. Mohon adik-adik siap untuk materi topiknya adalah kewirausahaan keperawatan. Oke, Dari terima mana, kasih. Bu? Dari Pak Ahmad Hasim, Pediscare. Di mana? Oh, ya ya. Dari mana? Dari mana? Maksudnya dari daerah? Dari Malang. Oh, dari Malang. Oke. Pokoknya kuliah pakarnya luka mulu ya. Tapi topiknya kewirausahaan, Bun. Topiknya Iya, kewirausahaan, bukan Kewirausahaannya klinik. luka juga. Luka juga kewirausahaan. Yang penting jangan luka hati aja. Oke, siap. Oke, adik-adik bisa saya end meeting ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Jangan lupa terima kasih absen yang semuanya. belum absen. Emang kita perlu absen juga dosennya? Iya dong, Bun. Dokumentasi kegiatan. Terima kasih Bu Baiklah. MC, cantik banget. Bisa dipakai lagi nih. Boleh saya absennya share di grup aja ya. Belum sempat absen. Sudah Bu, sudah Bu. Itu Pak Doni sudah di luar absen jauh hari. Baik. Oke ya. Terima kasih end meeting Bapak Ibu. Terima kasih adik-adik.